Thiago Alcantara dapat kesempatan untuk bermain di Liga Arab Saudi. Tawaran itu ternyata ditolak karena masih berambisi bermain untuk Liverpool di musim 2023/2024. Seperti dilaporkan The Athletic, Thiago menolak tawaran dari klub Arab Saudi. Tidak disebutkan klub mana yang menawarnya, kontrak itu bernilai fantastis. Walaupun tidak disebutkan berapa, nilainya pasti setara dengan yang didapatkan para pemain elit yang memilih berkarir di sana. Thiago tidak sedikit pun tertarik. Ia menolak tawaran tersebut demi bisa membela Liverpool semusim lagi. Satu lagi pemain yang resmi meramaikan Liga Arab Saudi, ex-penyerang Liverpool, Roberto Firmino resmi bergabung dengan klub Saudi Pro League, Al Ahly. Al Ahly menggait penyerang 31 tahun itu secara gratis. Sebelumnya, kontrak Firmino bersama Liverpool habis pertanggal 30 Juni tahun 2023 kemarin dan tak diperpanjang. Lewat rilis resmi di media sosial mereka, Al Ahly mengumumkan bahwa Firmino mendapat kontrak berdurasi 3 tahun alias hingga Juni tahun 2026 mendatang. Robert Sanchez muncul sebagai target transfer untuk Manchester United di tengah upaya mereka mencari alternatif Andre Onana dari Inter. Menurut Daily Mail, Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut kiper Brighton Robert Sanchez, yang akan membuat klub menghabiskan biaya 30 juta pound. Robert Sanchez dipandang sebagai opsi yang lebih murah ketimbang Andre Onana, yang sebelumnya menjadi sasaran setan merah. Kiper asal Spanyol itu mungkin lebih bisa dijangkau sebagaimana dia kehilangan tempat di bawah arahan Roberto De Zerbi dan hanya memainkan 1 dari 16 partai terakhir di musim Liga Primer kemarin. Arsenal pada Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023, pagi waktu Indonesia Barat dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan klub London lainnya, West Ham untuk transfer gelandang Declan Rice. Kini seperti dilansir Fabrizio Romano, upaya pendekatan Arsenal akhirnya membuahkan hasil. Arsenal dan West Ham diklaim sudah mencapai kesepakatan soal kepindahan Rice. Arsenal disebut bersedia membayar biaya transfer awal senilai 100 juta pound sterling plus biaya tambahan 5 juta pound sterling untuk memboyong Declan Rice ke Emirates Stadium. Nilai tersebut menjadi rekor pembelian termahal sepanjang sejarah Arsenal. Selain itu, Declan Rice kini juga menjadi pemain Inggris termahal dalam sejarah. Gelandang Arsenal, Granit Xhaka, dikabarkan akan menyelesaikan transfer permanennya ke klub Bundesliga Bayer Leverkusen dalam waktu dekat ini. Granit Xhaka terus-menerus dikaitkan dengan kepindahannya ke Bayer Leverkusen di sepanjang musim panas. Namun butuh waktu untuk mencapai kesepakatan. Meskipun sang gelandang telah menyetujui persyaratan pribadi dengan tim asuhan Xabi Alonso, negosiasi mengenai biaya transfer menghambat proses kepindahannya. Kapten Swiss itu diperkirakan akan bergabung dengan Leverkusen dengan harga 13 juta pound sterling, sebelum The Gunners memilih untuk menaikkan harga yang diminta. Namun, menurut Football London, kepindahan tersebut diperkirakan akan selesai setelah kedua klub mencapai kesepakatan dengan biaya 21,5 juta pound sterling. Ada kabar bahwa Manchester United akan segera mendatangkan Sofyan Amrabat saat Erik ten Hag berusaha untuk memperkuat ruang mesin di Old Trafford. Persyaratan dikatakan telah disetujui pada satu tahap, meskipun tokoh-tokoh terkemuka di Fiorentina menyangkal hal itu. Fabrizio Romano kini mengungkapkan kepada Court of Sight berapa biaya yang harus dikeluarkan United untuk mendapatkan Amrabat, dalam sebuah kesepakatan yang bisa bernilai hingga 34 juta pound. Bayern Munchen siap untuk kembali dengan tawaran kedua yang ditingkatkan saat mereka bertekad untuk bisa mengamankan tanda tangan Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Sebelumnya Bayern Munchen dikabarkan sudah melayangkan tawaran pertama untuk merekrut Harry Kane senilai 1,14 triliun rupiah plus bonus, yang sayangnya tawaran itu ditolak Tottenham Hotspur. Sekarang, menurut berita yang diungkap Daily Mail, raksasa Bavaria siap datang dengan tawaran kedua, menyiapkan proposal transfer senilai 1,52 triliun rupiah untuk memboyong bomber timnas Inggris itu. Pihak Bayern Munchen yakin bahwa tawaran mereka tersebut, yang belum termasuk bonus, akan membuat ketua Tottenham Daniel Levy mempertimbangkannya dan siap menjual Harry Kane. Perburuan Arda Güler sebentar lagi tuntas. Real Madrid yang jadi pemenang setelah berhasil meyakinkan wonderkid asal Turki ini untuk pindah ke Santiago Bernabeu.
Media asal Turki, Sports Digital awalnya mengabarkan bahwa Güler punya 3 opsi untuk melanjutkan karirnya. Sang pemain punya waktu 48 jam untuk menentukan pilihannya, entah bergabung dengan Madrid, Barcelona, atau Milan. Güler ternyata mengambil keputusan lebih cepat dari yang ditetapkan, belum sampai 24 jam, ia yakin memilih Los Blancos. Sebagaimana yang dilaporkan sebelumnya, Fenerbahce hanya mau melepas pemainnya itu jika ada tim yang menebus klausul pelepasannya di angka 17,5 juta euro. 3 tim itu tidak ada yang masalah dengan nominal tersebut. Madrid yang senang karena dipilih oleh sang pemain bahkan memberikan bonus, menurut media yang sama. Madrid kabarnya akan membayarkan lebih dari klausul pelepasan. Fenerbahce bakal mendapatkan total 20 juta euro. Tidak hanya itu, Madrid menambahkan klausul lain dalam kesepakatan transfer tersebut. Fenerbahce nantinya bisa mendapatkan bagian sebesar 20% dari total penjualan Güler di masa depan. Ada kabar datang dari Barcelona, raksasa Liga Spanyol dilaporkan telah berhasil mendatangkan Vitor Roque. Pernyataan ini disampaikan oleh Fabrizio Romano, pakar transfer asal Italia, menyebutkan lewat akun Twitter pribadinya, Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023, malam waktu Indonesia Barat, dijelaskan klub sepak bola asal Katalan mampu menggaet Vitor Roque dari Atletico Paranaense. Meski tak diungkapkan biaya transfernya, tetapi diberitakan Barcelona akan mengeluarkan biaya sebesar 40 juta euro atau setara 653 miliar, kemudian sang pemain dikontrak sampai 2029 mendatang. Walaupun sudah berhasil mendatangkan Vitor Roque, sang pemain tidak akan bergabung di bursa transfer musim panas ini. Dalam cuitan Fabrizio Romano, ia baru akan datang ke Barcelona pada Januari tahun 2024. Artinya, Roque baru akan bergabung dengan raksasa Liga Spanyol ketika bursa transfer Januari atau musim dingin dibuka. Inter Milan dikabarkan akan meminjam David Fratesi dari Sassuolo namun dengan kewajiban pembelian pada musim panas tahun depan. Menurut Gianluca Di Marzio, Nerazzurri akan merekrut Fratesi dengan status pinjaman yang dibayar di muka. Biaya peminjamannya adalah sebesar 6 juta euro. Kemudian, Inter akan memiliki kewajiban untuk merekrut Fratesi di akhir kesepakatan. Kewajiban pembelian tersebut akan bernilai sekitar 27 juta euro, sehingga total nilai kesepakatan menjadi 33 juta euro. Seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano, AC Milan tampaknya akan terus berusaha mendatangkan Tijani Reijnders, setelah sebelumnya mereka telah memperkuat lini tengah dengan mendatangkan Ruben Loftus-Cheek. Tijani Reijnders sendiri dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Milan, di mana pemain 24 tahun tersebut setuju untuk menerima gaji sebesar 1,7 juta euro per musim, dengan durasi kontrak selama 4 musim. Saat ini proses yang dilakukan manajemen Rossoneri adalah pengajuan proposal kepada pihak AS Alkmaar, di mana Rossoneri baru mengajukan harga sekitar 19 juta euro, lengkap dengan bonus dan biaya tambahan lainnya. Jumlah tersebut seharusnya sudah mendekati biaya transfer yang diinginkan pihak klub Eredivisie tersebut. Namun sepertinya pembicaraan lanjutan akan dilakukan terkait biaya bonus dan detail kesepakatan lainnya. Arsenal dikabarkan berminat mendatangkan bek kanan Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong. The Gunners ingin memboyongnya di musim panas ini. Diberitakan oleh Sport Bill, pemain sepak bola asal Belanda itu telah berhasil menarik minat dari Arsenal di bursa transfer musim panas. Laporan itu menjelaskan klub Liga Inggris mencari bek kanan yang juga bisa membantu menyerang. Arsenal pun telah menilai Jeremy Frimpong adalah pemain yang cocok dalam skema Mikel Arteta. Jika Jeremy Frimpong berhasil didatangkan dalam waktu dekat ini, maka Arteta dibuat lega karena pelatih asal Spanyol itu memiliki banyak pilihan di sisi kanan pertahanan. Lazio dikabarkan segera merekrut Wilfried Zaha menyusul kepergiannya dari Crystal Palace sebagai pemain bebas transfer pada bulan ini. Menurut La Gazzetta dello Sport, Zaha sangat ingin memulai babak baru dalam karirnya di luar Inggris menyusul berakhirnya kontraknya di Selhurst Park. Ex-bintang Manchester United itu menilai proyek yang sedang dijalankan oleh Lazio membuatnya tergoda. Biancoceleste dilaporkan percaya diri mereka bakal menyelesaikan proses penandatanganan tersebut sebelum pihak-pihak lain yang berminat kepada sang pemain, seperti Al Nassr dan Fenerbahce datang menyodorkan tawaran. Atletico Madrid dan PSG juga telah menunjukkan ketertarikan untuk mendapatkan jasanya, namun kepindahannya ke Lazio akan segera terjadi.
perwakilan Zaha baru-baru ini mengadakan diskusi dengan para petinggi Lazio untuk menyelesaikan persyaratan pribadi dan negosiasi gaji. Besar kemungkinan Mauro Icardi akan jadi pemain elit Eropa yang hijrah ke Liga Arab Saudi. Ada tawaran fantastis datang dari Al-Shabab kepada dirinya. Di saat Icardi tengah mencari klub baru, tiba-tiba tawaran datang dari Al-Shabab. Laporan ini dimuat oleh Corriere della Sera. Icardi yang masih punya kontrak 1 tahun di PSG hendak ditebus oleh Al-Shabab. Biaya transfer yang disiapkan mencapai 20 juta euro. Icardi pun digoda dengan gaji fantastis. Laporan tersebut mengklaim, pemain asal Argentina itu akan mendapatkan 80 juta euro untuk kontraknya selama 2 tahun. Situasinya sangat memungkinkan bagi PSG untuk menerima tawaran dari Al-Shabab. Ini sesuai rencana klub untuk menyingkirkan sang pemain. PSG sejak awal memang ingin melepas Icardi. Bahkan, PSG rela membayarkan 90% gaji sang pemain di klub barunya karena tahu gaji sang pemain terlalu tinggi.